Selamat malam, Pak Pram. Ya, selamat malam. Oh ya, ini saya Pak Tekno, ini saya main-main ya, tulan-tulan. Ya sedikit mau berbagi pengalaman. Saya minta pada Pak Pram untuk ya sedikit memberikan komentar-komentar tentang pekerjaan yang pernah dilaksanakan. Jadinya ya mengenai proyek, karena proyek itu juga ada perencanaan, ada pelaksanaan, juga pengawasan. Yang saya tahu Pak Pram ini kan di bidang perencanaan proyek, konsultan perencana. Jadi saya pikir nanti bisa memberikan juga istilahnya seperti ya berbagi pengalaman bagaimana kendala-kendala di lapangan. Kadang namanya perencanaan itu kan mesti belum tentu sesuai dengan apa yang ada perubahan desain barangkali, atau mungkin ada hal tertentu yang perlu ada perubahan. Silakan, monggo bisa berkomentar Pak Pram. Ya, terima kasih. Gini ya, memang pada suatu pelaksanaan pekerjaan ya, terutama pengawasan suatu proyek, katakan itu PPN atau mungkin ya pekerjaan yang multi years, istilahnya pasti ada sisi lain. Kalau pengawasan full tidak mungkin ya, pasti ada perencanaan yang mungkin biarpun tidak secara total gitu, tapi tambahan perencanaan yang mungkin di situ ada tambahan, mungkin saat pertama merencanakan ada yang kelewat atau mungkin ada yang istilahnya perlu dirubah dengan kondisi lapangan ya. Itu kan semuanya harus seringkali terjadi memang, seperti pengalaman yang saya lakukan mungkin di daerah-daerah tertentu yang mungkin ini misalnya orientasi pada posisi sungai misalnya. Pada suatu tertentu mungkin kita awalnya bisa jadi itu pekerjaan katakan nilainya sekian miliar rupiah misalnya. Dari situ kan ada suatu batasan, nanti ada tambahan pekerjaan mungkin yang tidak terrekod saat pertama kali mendesain, itulah yang nanti akan seringkali muncul pada saat pengawasan pekerjaan, dan ini tidak bisa tertunda istilahnya. Kalaupun perencanaan ya pada saat pelaksanaan tidak bisa istilahnya harus menunggu asistensi atau mungkin apa di situ, bagaimana harus ilmu istilahnya feeling engineer lah gitu, untuk kalau bagi orang yang sudah berpengalaman itu akan menjadi suatu acuan tertentu yang harus ya menjadi suatu hal yang penting untuk itu, karena memang lokasi mungkin pekerjaan itu saat perencanaan pada tahun sekian misalnya 2 tahun yang sebelumnya atau setahun sebelumnya, ternyata setelah pelaksanaan ada perubahan jalur atau mungkin ada perubahan desain tertentu pada area tertentu, tidak semuanya. Ini biasanya akan menimbulkan suatu perencanaan biarpun itu hanya tambahan, tapi punya yang harus dibatasi itu masalah dana. Kalau dana itu pun harus dibatasi, harus punya suatu perencanaan yang matang dengan kondisi waktu yang pendek untuk supaya pekerjaan itu tidak terhambat ataupun mandek di tengah jalan gitu istilahnya, seperti itu kira-kira. Monggo. Oh ya, terus itu apakah perlu seperti adendum kontrak atau mungkin hanya bagaimana? Oh, itu awalnya kalau kontrak jelas pasti misalnya mutual cek 0% itu pasti sebelum pekerjaannya dimulai pasti ada untuk mengklirkan bahwa apa yang tercantum dalam kontrak itu volumenya paling tidak jauh berbeda, karena kadang-kadang yang mungkin ada kesalahan hitungan atau apa, pasti sebelum kita mengerjakan pekerjaan pasti ada mutual cek 0% istilahnya, untuk mengetahui bahwa itu clear dengan kondisi volume yang ada dan bisa sesuai dengan nilai kontrak yang ada. Tapi kalau tidak, nanti ya pasti akan ada perubahan pada posisi ini. Kalaupun kelebihan
baca di situ volumenya misalnya harus dikurangi pada posisi ini, itu kan ada merevisi suatu pekerjaan yang saat pelaksanaan. Nah itu sendiri memang harus punya kecepatan ya kerja yang harus tidak boleh ditunda-tunda gitu, karena pelaksanaan terbatas, katakan 1 tahun atau mungkin beberapa bulan begitu. Terus kalau misalkan saja ada suatu pekerjaan, ada penambahan dalam waktu perjalanan proyek, kadang-kadang kan ada ide baru, mungkin gini aja, ada penambahan atau bahkan atau pengurangan dan seterusnya, ini memang harus ada perubahan kontrak ya. Iya, itu nanti kan setelah Toro Amjenol istilah nanti kalau istilahnya udah hitungan peran awal, nanti akan disebut melakukan adendum. Adendum itu memang bisa berkali-kali, tapi kalau mungkin ada kondisinya sudah perencanaan itu matang, ya adendum itu ya bisa istilahnya tidak terlalu meleset jauh. Kondisi ini akan lebih mengandalkan suatu volume yang ada, jadi istilahnya tidak volume awalnya itu ternyata melesetnya jauh, adendumnya juga akan terlalu banyak berubah, jadi kan agak sedikit merepotkan pada posisi cek ulang dengan kondisi pelaksanaannya. Ya terus misalnya gini ya, namanya proyek itu tetap ya namanya kendala lapangan sering terjadi, mungkin ada permasalahan A, B, C. Wal ini terlepas dari force majeure ya, istilah kejadian luar biasa, tapi kadang-kadang ada suatu barangkali kayak kalau proyek itu kan mungkin kayak turbinnya macet, ada keuangan mungkin tertunda dan seterusnya, kan kadang-kadang ada gangguan-gangguan di lapangan ya. Kira-kira pendapat Pak Pram bagaimana itu? Nah itu tergantung ini kalau biasanya kalau istilahnya kontraktor itu kuat, posisi cash flow-nya itu biasanya lancar, dan kondisi ini memang dari pihak pemberi kerja juga memang dengan kontraktor dan juga pengawasan, kalaupun ada konsultannya akan melihat posisi-posisi yang bisa dikerjakan tanpa istilah schedule itu tidak terlambat gitu. Jadi pekerjaan tertentu yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya dalam awal kontrak itu kan ada schedule awal bahwa itu kalau bisa terpenuhi dengan kondisi cash flow yang ada itu biasanya jarang terjadi. Tapi kalau kadang-kadang memang kita sudah termin misalnya uang muka itu, kadang-kadang di situ ada sebagian untuk pekerjaan lain misalnya posisinya itu kadang-kadang ya memang sedikit tenda, tapi kalau yang manajemennya bagus, cash flow-nya bagus daripada kontraktor sendiri pasti kondisinya lancar, tidak akan jaranglah yang terjadi suatu sampai tertunda-tunda dengan kondisi minus terlalu banyak. Tapi bisa saja terjadi karena memang pekerjaan itu ternyata ada sedikit hitungan volume yang perlu penyesuaian, makanya tidak akan mungkin kita mengambil termin atau apa yang melebihi target daripada nilai kontrak gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Pram. Jadinya ini memang ya berbagi pengalaman ya. Ada pengalaman di sana di sini. Kita memang berbicara di lingkup proyek karena proyek itu memang ya kadang-kadang ada yang bermasalah, ada yang macet, ada yang mungkin proyek itu dikatakan proyek rugi atau mungkin ya dan seterusnya. Ini memang seperti saya ini jalan-jalan untuk mencari narasumber walaupun sederhana ya, istilahnya ada beberapa orang yang punya pengalaman, ada keahlian khusus di bidang-bidang proyek, nanti bisa kita ajak bicara-bicara, bertukar pengalaman. Terima kasih waktunya Pak Pram. Selamat malam, jadinya bisa pagi bisa waktu terus lagi. Terima kasih ya.